Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Selamat pagi, selamat datang di ibadah online kita GBI Rengas Dengklok pada pagi hari ini. Biarlah kita boleh terus sehat di dalam Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita percaya waktu Tuhan yang terbaik dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, itu semua kehendaknya Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya. 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 Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Katakan waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Dari awal pujian, haleluya Yesus. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi Tuhan, semuanya akan terjadi dalam kehidupan kami. Haleluya. Bila Kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan,
Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Yesus, haleluya, 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 haleluya. Kami percaya waktu-Mu yang terbaik ya Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya Yesus, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Di situasi seperti sekarang ini ya Tuhan, biarlah kami boleh terus ya Tuhan mendekatkan diri kami kepadamu, menyerahkan hidup kami kepadamu ya Bapa. Segala pekerjaan kami, usaha kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kita ucapkan syukur kita di hadapan Tuhan karena kebaikan Tuhan, karena kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga. Di pagi hari yang indah yang Tuhan berikan buat kami ya Bapa, pada pagi hari ini kami mengucap syukur dan terima kasih karena Kau telah bangunkan kami dengan tubuh sehat, kuat, segar yang daripada-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan mengikuti ya Tuhan, masuk dalam ibadah online pada pagi hari ini ya Bapa. Kiranya Engkau ya Tuhan yang melawat setiap hati kami, Engkau yang memberkati ya Bapa kehidupan kami, usaha kami, pekerjaan kami ya Bapa di hadapan-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih. Bertahtalah ya Tuhan, beracaralah ya Bapa dalam ibadah kami dari awal, pertengahan kepada akhirnya ya Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami buka ibadah kami pada pagi hari ini, kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Bapa kami yang hidup. Haleluya, amin. Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Kami berikan yang terbaik untuk Tuhan dengan segenap hidup, waktu, dan harta. Saya berikan yang terbaik untuk Tuhan dengan segenap hidup, waktu, dan harta. Haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Gimana kabarnya? Pasti ajaib, dahsyat, luar biasa. Amin. Kita akan masuk dalam pujian kita pada pagi hari ini. Kita akan bangkit di situasi seperti sekarang ini. Kita angkat lagu pujian, Ku Kan Bangkit. Haleluya. Ayo tepuk tangan di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya.
sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja, haleluya. Dari awal pujian, mari kita semua. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita semua. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Ku kan bangkit, ku kan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Ku kan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Ya, lakukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah, dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja, dialah Raja. Haleluya, puji Tuhan. Ada sukacita? Amin. Biarlah kita boleh terus sukacita di dalam Tuhan. Kita boleh terus menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tiba saatnya kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Karena kita percaya Allah mengerti, Allah peduli dalam setiap perkara, setiap masalah, setiap pergumulan kita. Tuhan peduli. Haleluya Yesus. Haleluya. Banyak perkara. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, mengapakah harus terjadi tanpa Allah peduli? Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Haleluya. Dari awal pujian, banyak perkara. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Banyak perkara
yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Allah mengerti, Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi tak akan pernah dibiarkan ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Ku bergumul sendiri, ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Saya serahkan pada hambanya yang akan menyampaikan sebagian dari firman Tuhan. Shalom, selamat pagi saudara-saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan. Mari kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita berdoa bersama-sama supaya firman Tuhan tertanam di dalam hati kita dan kita dapat pahami. Bapa di dalam surga, terima kasih pada pagi yang indah ini kami boleh menghampiri hadirat-Mu. Kami boleh beribadah kembali oleh karena anugerah Tuhan semata-mata. Karena itu berkati pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Khususnya Tuhan urapi kami semua dengan urapan Roh-Mu yang kudus, supaya kami boleh mengerti, memahami dan percaya akan Engkau dan firman-Mu, sehingga menolong kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, kita akan membaca di dalam bagian firman Tuhan pada pagi hari ini, terambil dari kitab Matius pasal yang ke-9, ayat 27 sampai dengan 30a. Demikian. Yesus menyembuhkan mata 2 orang buta. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya dari sana, 2 orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka. Saudara-saudara, kita belajar tentang satu tema, jadilah seperti imanmu. Dalam kehidupan orang-orang percaya, iman menjadi sangat penting. Apalagi dikaitkan dengan masalah-masalah kehidupan kita. Kalau kita bicara kehidupan, maka seringkali masalah muncul. Seringkali kita mencari solusi sebagai orang-orang yang percaya. Dan solusi yang paling utama yaitu datang kepada Yesus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hidup adalah belajar.
yang terus menerus harus kita jalani. Mau tidak mau, setuju atau tidak setuju, saudara-saudara, ketika kita masih hidup, maka kita belajar terus menerus. Selama nafas masih di kandung badan, kita ini belajar untuk hidup. Nah, banyak hal yang kita hadapi, saudara-saudara. Tetapi percayalah, pagi hari ini kita belajar dari 2 orang buta. Saudara-saudara, yang mengalami pergumulan yang luar biasa. 2 orang buta ini dikisahkan dalam ayat-ayat tadi, saudara-saudara. Dalam perikop pagi ini kita mendapatkan 2 orang buta ini secara fisik. Mata mereka memang tidak melihat. Tetapi kita dapat belajar bahwa mata hati mereka itu dapat melihat jauh ke depan. Telinga mereka cukup tajam mendengar berita-berita pengharapan. Sehingga kedua orang buta ini tidak pernah putus asa. Saudara-saudara, dan kita melihat ketika dia berseru kepada Yesus. Dan kemudian dia mengikuti Yesus dengan segala keadaannya, dengan segala kondisinya. Saudara-saudara, maka Yesus menyembuhkan mereka. Saudara-saudara, mari kita belajar pagi hari ini. Ketika kita mempunyai pergumulan-pergumulan hidup, masalah-masalah hidup, itu adalah bagian dari perjalanan hidup setiap orang. Tetapi saudara-saudara, ketika kita mengalami pergumulan hidup, yang menjadi masalah adalah solusi apa yang kita tempuh, saudara-saudara, sehingga bisa mengatasi masalah-masalah yang kita hadapi. Saudara-saudara, ketika kita membaca ayat-ayat firman Tuhan tadi tentang kisah 2 orang yang buta dan disembuhkan oleh Yesus, ada beberapa hal, saudara-saudara, yang kita perlu belajar pagi hari ini. Mengapa kedua orang buta ini bisa sembuh? Bisa dipulihkan, dicelikkan, sehingga mereka dikatakan firman Tuhan, mata mereka menjadi melek dan mereka sembuh total. Saudara-saudara, ketika Yesus melewati mereka, mereka itu berseru, saudara-saudara. Maka hal yang pertama yang kita belajar dari orang buta ini, saudara-saudara, mereka berseru kepada Yesus. Mereka mengikuti. Begitu mendengar kabar tentang Yesus, mereka bangun, mereka berdiri, mereka bangkit dengan segala daya kondisi mereka. Mungkin mereka mengambil tongkatnya untuk sebagai petunjuk jalan dan mengikuti Yesus berbaur dengan orang banyak. Dan ketika Yesus masuk di salah satu rumah, saudara-saudara, kedua orang buta ini juga mengikuti masuk ke dalam rumah. Karena mereka ingin berjumpa dengan Yesus yang memberikan pengharapan untuk kesembuhan mereka. Dan saudara-saudara, setelah sampai di rumah, di dalam rumah itu terjadilah percakapan sebagaimana yang kita baca tadi. Yesus bertanya kepada mereka, "Percayalah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Saudara-saudara, kenapa Yesus bertanya demikian? Ayat 27 mengatakan bahwa ketika Yesus melewati daerah mereka, mereka mendengar berita tentang Yesus. Dan mereka berteriak, "Yesus anak Daud, kasihanilah kami." Itu didengar oleh Yesus ketika mereka berteriak, mohon belas kasihan Yesus. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, maka reaksi orang buta itu berdua berkata, "Ya Tuhan, kami percaya." Itu yang disampaikan untuk menjawab pertanyaan Yesus. "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Artinya melakukan apa yang kau minta. Dan kedua orang buta ini mengatakan, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata kedua orang buta itu. Dan dikatakan di sana Yesus berkata, "Jadilah padamu menurut imanmu." Atau jadilah seperti imanmu. Maka firman Tuhan mengatakan, meleklah mata mereka dan mereka melihat.
Saudara-saudaraku semua yang dikasihi oleh Tuhan, jika kita memperhatikan dari kesembuhan 2 orang buta secara fisik tadi, maka ada 4 hal yang harus menjadi pelajaran kita hari ini. Ada 4 hal yang harus menjadi pelajaran kita pada hari ini. Apa itu saudara-saudara? Yang pertama bahwa mendengar dan memberi perhatian kabar tentang Yesus. Saudaraku, 2 orang buta ini mendengar kabar tentang Yesus. Dan mereka memberi perhatian. Bukan saja mendengar, tetapi mendengarkan dan memperhatikan kabar tentang Yesus. Setelah itu saudara-saudara, maka kedua orang buta ini mulai bangkit, mulai bangun dan berseru kepada Yesus. Kasihanilah kami. Saudara-saudara, itu yang diucapkan, itu yang diungkapkan karena itu pergumulan dari kedua orang ini. Mereka tidak bisa melihat kasat mata secara mata jasmani yang disebut buta. Firman Tuhan katakan. Dan itu kebutuhan pokok dia. Salah satunya. Dan dia mengatakan, kasihanilah kami, Yesus, anak Daud. Yang ketiga, kedua orang buta ini kemudian mengambil keputusan, saudara-saudara, mau datang kepada Yesus. Mau menemui Yesus. Saudara-saudara, dengan tidak malu-malu dengan kondisinya itu. Dan yang keempat, hatinya percaya sungguh-sungguh kepada Yesus. Percaya tentang apa? Bahwa pribadi Yesus dapat menolong persoalannya. Sidang jemaat yang kekasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan kehidupan kita, siapapun kita, memiliki beban apapun hidup kita, saudara-saudara pagi hari ini, mari kita belajar seperti kedua orang buta itu. Saudara-saudara yang mencari solusi yang paling tepat. Dunia ini banyak solusi, tetapi bagi sidang jemaat dan saya, solusi yang paling utama adalah di dalam Yesus Kristus. Kalau kita membaca di dalam Matius pasal 11 ayat 28, di sana dikatakan, marilah kepadaku, hei kamu yang letih, yang lesu, yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini janji yang luar biasa. Saudara-saudara, Yesus menawarkan itu. Dan kedua orang buta ini tepat. Ya, dia meyakini bahwa Yesus bisa menolong dan dia sembuh. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin hari-hari ini, akhir-akhir ini barangkali saudara-saudara, yang orang mengatakan serba sulit, tetapi yakinlah bersama Tuhan, kita percaya, kita berhasil, kita sukses, kita menang. Saudara-saudara, masalah boleh terjadi, tetapi bersama dengan Yesus, Dia menyertai kita, memberi kekuatan. Karena itu pagi hari ini saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kalau kita merasa memiliki beban berat dalam menjalani hidup ini, bahkan merasa lelah, merasa tidak kuat, merasa tidak mampu lagi memikulnya. Saudara-saudara, pagi hari ini, saudara-saudara, ada satu jawaban di dalam Yesus. Mungkin Bapak Ibu, saudara-saudari semua sudah berusaha keras, berusaha sedemikian rupa, habis-habisan, saudara-saudara. Ibarat sudah ke utara, ke selatan, ke timur, ke barat, ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Toh tidak berhasil. Saudara-saudara, seakan-akan seorang diri, tidak ada yang mau menolong. Tetapi yakinlah pada hari ini, pagi hari ini, ada satu jalan
mungkin yang kita belum tempuh, yang Bapak Ibu saudara-saudari belum tempuh, yaitu ke atas, minta pertolongan Tuhan, berseru kepada Tuhan yang memiliki kehidupan kita, yang memberikan kehidupan kita, dan Dia adalah Allah yang bertanggung jawab. Saudara-saudaraku yang kasih di dalam Tuhan, karena itu buka hati kita. Jalan ke atas, solusi ke atas kepada Tuhan adalah sangat luas. Dan rata-rata banyak orang belum menempuh jalan ke atas ini. Saudara-saudara, artinya hubungan dengan Tuhan, berseru kepada Tuhan, saudara-saudara, dan Dia yang memberi hidup kita. Saya ingin mengajak seluruh pendengar, seluruh jemaat, dan saya, mari kita mulai belajar. Kalau sudah meningkatkan belajar kita, tentang apa saudara-saudara? Yang pertama, yaitu berseru kepada Yesus, mohon belas kasihannya. Kita mengungkapkan isi hati kita dengan sungguh-sungguh, seperti dua orang buta tadi. Dan Yesus dengar, walaupun Yesus lewat saudara-saudara, tetapi Yesus dengar. Kedua orang buta itu berteriak, Yesus anak Daud, kasihanilah kami. Itu sebabnya ketika Yesus masuk ke rumah, kedua orang buta ini mengikuti. Maka Yesus bertanya, percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya? Puji Tuhan, kedua orang buta ini berkata, ya Tuhan, kami percaya. Dan jadilah sembuh. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan, berseru kepada Yesus. Kalau ada yang belum pernah mendengar nama Yesus, pagi hari ini, saat ini, diberitakan nama Yesus. Dia adalah pribadi yang baik. Yang kedua saudara-saudara, kita belajar datang kepada Yesus. Dia adalah pribadi Allah, Sang Pencipta Khalik langit bumi dan seluruhnya. Dia Sang Pemilik surga. Tetapi Dia telah turun dari surga, mengambil inkarnasi, bagian dari tubuh dan darah daging manusia. Tetapi benihnya adalah benih ilahi. Itu sebabnya kelahirannya melalui seorang perawan Maria. Saudaraku, Dia pribadi yang luar biasa. Dia pribadi yang suka menolong, suka berbuat baik, tidak membeda-bedakan siapa kita. Itu sebabnya Alkitab menyaksikan, setiap Yesus keluar masuk kota, keluar masuk desa, keluar masuk kampung, keluar masuk rumah, saudara-saudara, Dia terkenal berbuat baik. Yang berikutnya saudara-saudara, kita perlu belajar, meningkatkan lagi untuk percaya dan mengimani bahwa Yesus mampu dan dapat menjawab doa-doa kita. Tentunya yang sesuai dengan kehendak Dia, saudara-saudara. Ibarat kalau anak kecil minta pisau, maka orang tua belum tentu ngasih. Ya, demikian juga kita dengan Tuhan. Kalau itu tidak sesuai keperluan kita, kita bergumul lagi, saudara-saudara. Maka saudara-saudara, Yesus akan memberikan pertolongan kepada kita. Saudara-saudara percaya, mengimani bahwa Yesus mampu dan dapat menjawab doa-doa kita. Dia mengerti beban-beban setiap orang yang percaya. Dia mengerti beban-beban umatnya, saudara-saudara. Ketika kita mampu melakukan beban-beban itu mencari solusi yang benar, maka Yesus cukup mendampingi kita. Tetapi ketika kita tidak mampu, sudah tidak kuat, maka Yesus mengulurkan tangannya, firman Tuhan. Dan Dia mengambil bagian di dalamnya. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, itu sebabnya kita pagi ini, hari ini, saya ingin mengajak seluruhnya, termasuk saya juga, saudara-saudara. Mari kita belajar dan belajar terus.
Karena kehidupan ini belajar. Mengikut Yesus pun belajar, saudara-saudara. Jangan takut. Yesus adalah pribadi yang sangat-sangat baik. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan memberkati, Tuhan Yesus menyertai. Mari kita akan masuk di dalam doa. Tetapi saya ingin mengajak, menawarkan kepada Bapak Ibu saudara-saudari semua, kalaupun ibadah di rumah saat ini karena online, saudara-saudara, tidak mengurangi kehadiran Tuhan, hadirat Tuhan, jamahan Tuhan, urapan Tuhan, saudara-saudara. Kalau Bapak Ibu saudara-saudari punya beban-beban berat, engkau cukup mengangkat tangan kanan ke atas. Kalau engkau sakit, taruh tangan kiri di bagianmu yang sakit, bagian tubuhmu yang sakit. Dan kalau engkau mempunyai beban berat, ucapkan apa yang menjadi bebanmu pada hari ini, pada pagi ini. Dan percayalah, Yesus jawaban dalam hidup kita. Saudara-saudara, kita akan menaikkan satu pujian, Saat Ku Tak Melihat Jalan. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Katakan, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku haleluya, 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 haleluya. Syukur, haleluya, haleluya, haleluya. Pagi hari ini kami sudah diberkati firman-Mu ya Tuhan. Kiranya firman-Mu menuntun kehidupan kami makin dekat dengan-Mu. Kami malu boleh menikmati pertolongan-Mu yang ajaib. Terima kasih, terima kasih. Karena itu ajari kami terus mendengar, memperhatikan firman-Mu, mau datang kepadamu, mau meletakkan, menyingkirkan semua gengsi-gengsi kami. Kami datang kepadamu dengan hati yang polos. Kami mempercayai Engkau, mengimani Engkau, bahwa Engkau mampu dan dapat menolong kami. Mungkin hari ini, pagi ini,
Ada tangan-tangan yang terangkat sekalipun mereka di rumah masing-masing. Mungkin di tengah perjalanan, ya Tuhan, di dalam kendaraan mereka. Tuhan, Engkau tumpangkan tangan-Mu, Engkau berkati mereka, mereka yang sakit dalam nama Yesus. Engkau mengampuni dan menguduskannya. Bilur-bilur-Mu yang menyembuhkan mereka dalam nama Yesus. Haleluya. Baik mereka yang dirawat di rumah mereka masing-masing, maupun mereka yang dirawat di rumah sakit, maupun di tempat-tempat khusus. Seluruh saudara-saudara kami serahkan dalam nama Yesus, dan jadilah sembuh. Tuhan Yesus dimuliakan. Ada yang mungkin mengangkat tangan dengan beban-beban berat mereka. Tuhan, Kau hampiri mereka dalam nama Yesus. Tangan-Mu yang berkuasa itu, yang memberkati kami, yang memulihkan kami, mungkin perekonomian kami, keuangan kami dan sebagainya. Mungkin kelemahan kami, Tuhan, Engkau yang menguatkan kami. Tuhan, Engkau yang menolong kami, sehingga kami bisa dipulihkan oleh Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Turunkan tangan saudara. Tuhan, kami bersyukur pada pagi hari ini. Dan terus tiada henti-hentinya kami menyerahkan kehidupan kami, baik secara pribadi, berkeluarga, berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Berkati terus seluruh pemimpin-pemimpin negeri ini, baik dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, dan seluruh stafnya dan jajarannya, dari pusat sampai dengan tingkat yang di daerah. Kau berikan roh hikmat-Mu, kuasa-Mu Tuhan, supaya bangsa ini meninggikan Engkau, memuliakan Engkau, dan menjadi bangsa yang bukan saja bangsa yang besar, tetapi bangsa yang dapat memuliakan Engkau, sehingga Engkau memberkati dengan sempurna bangsa kami, yaitu bangsa Indonesia. Terima kasih, kami menyerahkan hamba-hamba-Mu dan gereja-gereja-Mu di mana saja berada, dan kami terus belajar dari doa yang Kau ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datang, namunlah segera siapkan dirimu, Yesus datanglah. Siapkan hatimu untuk menerima berkat yang dari Tuhan, sumber segala sumber yang baik untuk kehidupan kita. Berkatilah kami ya Tuhan, lindungilah kami, dan sertailah kami, serta tolonglah kami. Kiranya Engkau yang menyinari kami dengan wajah-Mu, dan memberikan kepada kami kasih karunia-Mu. Engkau yang menghadapkan wajah-Mu kepada kami, dan yang memberikan kepada kami damai sejahtera-Mu. Karena itu sidang kekasih Tuhan, pagi hari ini, mari kita mengakhiri ibadah kita dengan menerima berkat dari kasih dan kasih dari Allah Bapa, anugerah di dalam Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, penghiburan, dan penyertaan Roh-Nya yang kudus, menyertai kita semua dari pagi hari ini sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga,
tetap semangat, jangan pernah takut, tetap kuat bersama dengan Tuhan.